Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Tasya Farasya sepertinya ingin buru-buru mengakhiri biduk rumah tangganya dengan Ahmad Assegaf. Ia seperti berharap jika majelis hakim langsung mengabulkan gugatannya dan memutus cerai. Tentu saja dari tuntutan nafkah cerai yang hanya Rp100 pada Ahmad, seolah ia tak peduli dengan nafkah. Yang ia harapkan adalah sesegera mungkin mengakhiri bahtera. Dan kemarin tanda-tanda itu semakin jelas ketika Tasya tak mau hadir di persidangan cerainya dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Sementara Ahmad tampak hadir sendiri tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Oke. Tasya ingin buru-buru menjadi wanita mandiri tanpa ada Ahmad di sisinya lagi. Tasya semakin yakin jika hidup sendiri bisa lebih sukses ketimbang harus bersama dengan Ahmad yang menjadi benalu dalam kehidupannya. Kerja keras Tasya demi meraih pundi-pundi rupiah itu terlihat ketika ia lebih memilih kerja melakoni photoshoot ketimbang harus bertemu dengan Ahmad di persidangan. Dan benarkah selain bisa mengeruk limpahan materi, kerja juga menjadi bagian Tasya untuk cepat melupakan Ahmad? Aku memang selalu gaspol langsung kerja. Terima kasih banyak udah pada diperhatikan perhatiannya semua. Saya coba minta doa semuanya untuk kelancaran urusan Tasya. Terima kasih ya. Sepertinya ketidakhadiran Tasya selain tak ada lagi rasa respek kepada Ahmad, ia juga yakin jika persidangan ini akan dimenangkan olehnya. Terbukti tanpa harus dibuka tabir keburukan Ahmad, toh semua itu akhirnya terbongkar juga di persidangan. Yang menarik sebetulnya ini, dalil gugatan kita ini kan sebetulnya bukan masalah rumah, ya kan. Cuma yang dihadirkan ya kita, ini kan haknya dari tergugat. Jadi kalau kami memandangnya alasan-alasan gugatan kami dalam pembuktian ini sebetulnya tidak terbantahkan juga ya. Karena apa yang kami sampaikan masalah ya ada, ya kita kan sudah sampaikan sedikit lah ya terkait pulang malam dan lain-lain itu malah dibenarkan oleh saksi yang dihadirkan. Jadi sebetulnya kami tidak terlalu bertanya banyak, malah menurut keyakinan kami apa yang disampaikan oleh atau dari pembuktian tergugat pada siang hari ini itu justru memperkuat apa dalil-dalil kami. Sebetulnya itu sih pembuktian dari tergugat. Tadi pada pokoknya biasanya pembuktian ini kan untuk membuktikan kalau dari tergugat dalil sangkalannya. Tadi saksi ada 2 dari pihak tergugat, sebetulnya saksi ada 2, satu ada sepupunya dari tergugat, satu lagi ada bagian operasional dari pembangunan rumah. Itu sih. Disakiti secara batiniah dan lahiriah oleh Ahmad lantaran uang 23 miliar raib, Tasya benar-benar sudah jengah. Lantas bagaimana pula dengan harta gonogini pernikahan? Benarkah semua harta milik Tasya tanpa ada setitik pun peran dari Ahmad? Lalu bagaimana dengan rumah yang masih dalam tahap pembangunan? Benarkah di persidangan pihak Ahmad mengklaim jika dari pembangunan itu ada keringat dari Ahmad hingga ia menghadirkan saksi dari pihak kontraktor? Menghadirkan siapa aja mungkin Bang hari ini Bang? Dan hari ini gimana Bang? Ada berapa saksi mungkin Bang? Jadi memang kenapa kami lihat kenapa dari pihak kontraktor itu dihadirkan mungkin mau menerangkan bahwa tidak ada yang dituduhkan. Terlepas dari semua itu, Tasya kini semakin bahagia. Ia seperti tak lagi memikul beban yang berat di pundaknya.
Beberapa postingan di laman foto berbaginya juga seolah menyiratkan jika ia sudah siap lahir batin sebagai calon janda berkelas dan mandiri. Capek tapi bahagia ya. Yang penting bersyukur selalu. Di tengah sorotan dan tudingan sebagai ayah yang tak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, Andrew Andika tiba-tiba pamer foto buku nikah di akun media sosial pribadinya bersama dengan Fiolentina Faif. Dan yang paling mengejutkan adalah background dalam foto itu di sebuah tempat suci, yakni di depan Ka'bah. Semburat kebahagiaan begitu terpendar di wajah keduanya. Lantas benarkah di tanah para nabi itu, Andrew dan Fiolentina telah meresmikan hubungannya alias menikah? Tiada lagi yang mampu berdiri. Entah benar atau tidak keduanya sudah menikah. Namun jika dilihat dari akun Instagram milik Fiolentina, ia sama sekali tak pamer buku nikah dengan Andrew. Terlepas dari benar atau tidaknya isu pernikahan antara Andrew dan Fiolentina di tanah haram, Tengku Dewi justru terlihat rajin mengunggah penampilan barunya lengkap dengan outfit yang fashionable. Lantas benarkah Dewi mengetahui jika mantan suaminya telah menikah lagi? Lantas seperti apa reaksi Dewi melihat itu semua? Sayangnya, saat tim kami menyambangi kediamannya justru Dewi lebih memilih menghindar dan tak menemui awak media. Mbak Dewi. Mbak Dewi. Meski demikian, lewat unggahan di Instastory-nya, Dewi mengungkap jika ia bahagia melihat mantannya bisa menemukan penggantinya. Andrew dan Tengku Dewi memang tengah bersih tegang ihwal perjanjian nafkah anak. Belum usai soal hak asuh anak, Andrew juga diduga menunggak cicilan mobil hingga mobil itu ditarik dan Tengku Dewi lah yang kembali menerima sial. Alhasil dari semua perhara itu, Dewi pun akhirnya siap menyeret Andrew ke pihak berwajib. Iya, kalau misalnya kasus mobil itu beda cerita. Yang kasus mobil adalah ya pada saat itu gua warga negara asing dan gua tidak bisa membeli aset. Jadi akhirnya gua harus memakai nama orang pada saat itu mantan istri gua untuk membeli mobil. Ya udah, dia mengiyakan, akhirnya oke, semuanya lancar apa segala macam, gua bayar setiap bulan. Tiba-tiba berantem, terus dia kesel. Gue nggak tahu kesel karena apa, dan dia bilang ya udah kalau gitu gue nggak mau ditanggung jawab apa sama sekali sama lo nih, tolong selesaikan urusan segala macam supaya kita berpisah, supaya nggak ada urusan apa sama sekali. Ya udah, maunya apa? Ya udah, mobilnya mau dibalikin. Ya silakan, kalau misalnya mau dibalikin, bener ya dibalikin, iya dibalikin, ya udah. Tapi BI checkingnya jelek nggak apa-apa. Dia bilang nggak apa-apa, nggak masalah. Ya udah silakan, akhirnya dibalikin sama dia. Gue balikin ke leasing, ke dealer apa segala macam. Udah. Untuk pembayarannya langsung di dia. Enggak, akhirnya dibalikin aja ke mobil gitu. Tapi selama 8 bulan gue pakai itu mobil, gue tetap membayar bulanan. Meski demikian, Andrew tak takut dengan ancaman sang mantan. Lantas benarkah dari semua tudingan yang menurutnya tak mendasar, Andrew bakal menggugat Dewi, terutama soal hak asuh anak? Benarkah Andrew menduga jika Dewi telah lalai dalam melakukan pola asuh anak, hingga ia tengah mengumpulkan bukti-bukti konkret agar semua gugatannya diterima oleh majelis dan anak-anak bisa kepelukannya? Yang jelas bakalan pengadilan, bakalan memberikan bukti bahwa dia lalai untuk mengurus anak, karena undang-undangnya sudah ada, walaupun hak asuh anak sudah ada di dia. Sekarang kita lagi ngumpulin bukti-buktinya, terus juga kita lagi
berdiskusi juga kapan kita mau ke pengadilan untuk melakukan adopsi. Iya ya udah kalau gitu gantian aja coba. Sekarang anak-anak di gua, ya kan gantian aja anak-anak di gua, terus udah gitu dia sendiri gitu. Lihat aja kegiatan dia seperti apa gitu. Anak-anak sama dia pun dia masih tetap sempet-sempetnya bisa keluar negeri, masih sempet-sempetnya bisa operasi, masih sempet-sempetnya apa segala macam gitu. Jadi ya udah sekarang gantian aja, coba aja anak-anak di gua gitu. Apakah gua kompeten untuk ngurus anak-anak atau enggak?